Bab 851. Deskripsi semacam itu tidak sesuai dengan Anya, namun entah bagaimana muncul dalam laporan medisnya. Phoebe panik, dan saat itulah ia menyadari mengapa putrinya begitu enggan memeriksakan diri. Ia takut tipu muslihatnya yang berpura-pura mandul selama bertahun-tahun akan terbongkar. Itu akan menjadi bencana. Ekspresi Anya berubah jahat, tetapi dia terus berpura-pura. Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku harus? Lukas melangkah maju dengan cemberut dan menerima laporan dari Corinne. Sekilas, ia melihat semua indikator normal. Pupil matanya mengecil dan darahnya mulai mendidih. Setelah menghubungkan semua yang terjadi selama bertahun-tahun dengan reaksi mencurigakan Anya sebelumnya, dia menyadari bahwa keraguannya sangat masuk akal. Anya tidak pernah memiliki masalah dengan ketidaksuburan, dan ternyata itu hanyalah kebohongan yang ia buat untuk memenangkan rasa kasihan Jeremy. Dengan menipu laki-laki yang disukainya, dia menipu kakak laki-lakinya dan seluruh keluarganya. Jadi, ini adik manja yang akhirnya kubesarkan. Dia punya banyak rencana licik, ya. Hebat, ini semua hebat. Lukas melemparkan laporan itu di depan Anya dan bertanya dengan dingin, bagaimana kamu menjelaskan ini? Anya merasa begitu bersalah hingga kehilangan kata-kata. Dia mengangkat kepalanya dengan gelisah, melihat laporan yang mengancam akan menghancurkan karakternya, dan menyadari bahwa dia bisa memanfaatkan kelemahan dalam. Laporan ini bukan milikku, Lukas. Ekspresi Lukas membeku dan dia menyipitkan matanya. Bukan begitu. Anya dengan polos menjawab, lihat. Tidak ada nama di laporan ini. Bagaimana orang bisa membuktikan kalau itu milikku? Dia kemudian menatap Corinne dengan sedih dan berkata, meskipun agak tajam, di mana kamu memilih? Laporan ginekologi acak ini dan bilang itu milikku. Aku tahu tubuhku. Ke atas, Lukas mengambil kembali laporan itu dan melihatnya. Memang benar nama inspektur tidak tertulis di sana, jadi dia juga melihat ke arah Corinne. Corinne, dari mana laporan ini berasal? Corinne dengan tenang menjawab, bukankah sudah kubilang kalau aku mengambilnya dari tutup tong sampah? Begitu Anya mendengar Corinne tidak punya bukti, ia kembali bersemangat. Kenapa kau berasumsi aku pelakunya padahal kau baru saja mengambilnya dari tempat sampah? Corinne menatap Anya dengan tenang dan berkata, kukira kau menyesal tidak bisa punya anak sendiri. Kenapa kedengarannya kau tidak terlalu bahagia setelah tahu akhirnya kau bisa? Anya merasa sedikit bersalah, tetapi karena dia tahu Corinne tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa laporan medis itu miliknya, dia berkata dengan percaya diri, kamu tidak salah tentang itu. Aku ingin memiliki anakku sendiri, tapi aku tahu tubuhku dengan sangat baik. Kau tidak bisa asal tes dan mencoba mengubah apa yang tidak benar. Jika kau melakukan itu untuk menghiburku, kurasa aku hanya bisa bilang terima kasih. Jika kau punya motif tersembunyi untuk melakukan ini, maka aku mohon. Tolong, bisakah kau berhenti menyiksaku? Corinne menyipitkan matanya. Tidak, air mata Anya kembali menggenang. Mau apa lagi, Corinne? Aku tahu kau tidak menyukaiku. Karena aku penyelamat Jeremy, tapi bukankah kau sudah bersama Jeremy sekarang? Berhentilah mengincarku, dan berhentilah mencoba membuat hidup keluargaku sengsara. Bab 852. Sandiwara klasik mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Anya selalu menjadi tipe orang yang mencari-cari alasan alih-alih mengakui kesalahannya. Corinne pun tidak terburu-buru. Ia mengambil laporan ginekologi dari Lukas, menunjukkannya kepada Anya, dan menjentikkan kertas itu 2 kali. Aku penasaran, Anya. Kamu bilang laporan ginekologi ini bukan milikmu, jadi mana punyamu? Anya tercengang. Ia tak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dan otaknya bekerja keras mencari alasan. Kalau dia bilang itu ada di laporan inspeksi, Corinne akan mengambilnya dan memeriksanya. Kalau dia bilang hilang, apa masuk akal kalau dia cuma kehilangan 1 lembar kertas? Dia juga tidak bisa lolos dengan alasan seperti itu. Setelah banyak pertimbangan, ia akhirnya memberikan penjelasan yang paling tidak masuk akal. Karena saya tidak pernah melakukan pemeriksaan ginekologi sama sekali, jadi memang tidak ada laporannya. Corinne mengangkat alisnya. Begitukah? Lalu mengapa Anda memilih untuk secara khusus mengecualikan pemeriksaan ginekologi?
Anya menatap Jeremy dengan tatapan memelas dan berkata dengan nada sedih, karena aku bilang ke dokter kalau aku digigit ular berbisa saat menyelamatkan seseorang waktu kecil, yang membuatku mandul untuk waktu yang lama, jadi tidak ada gunanya melakukan pemeriksaan ginekologi. Dokternya sangat simpatik, dan dia juga tidak memaksaku. Ia dengan mudah bisa membangkitkan simpati dan rasa iba orang lain ketika mengatakan itu. Namun, Corin terkekeh. Aku baru sadar kalau kamu pembohong yang bisa berbohong tanpa berkedip. Anya merasa tidak ada yang salah dalam pernyataannya. Ia merasa dirugikan dan mengerutkan kening seolah tersinggung. Aku tidak bohong. Kenapa kau harus terus-terusan mengincarku seperti ini? Corin tidak membantahnya dan hanya menyerahkan laporan ginekologi itu kepadanya. Ia menunjuk ke bagian bawah dan berkata, kau lihat apa yang tertulis di bawah. Anya mengerutkan kening dan melihat ke arah yang ditunjuk Corin. Ada angka 4 kecil tepat di pojok. Ia tidak merasa ada yang aneh dengan angka itu, tetapi wajahnya langsung membeku ketika menyadari angka itu. Senyum tipis muncul di sudut bibir Corin. Pasti kau tidak menyangka, iya. Ada nomor halaman di laporan yang dicetak rumah sakit ini. Kita hanya perlu melihat apakah halaman 4 hilang dari laporan yang kau bawa tadi, lalu kita akan tahu apakah ini milikmu. Dagu Corin sedikit mengangkat dagunya. Pria yang berdiri megah di sampingnya berjalan menghampirinya dengan hikmat. Ia lalu mengambil laporan inspeksi yang diletakkan Lukas di lemari dan mulai membolak-baliknya. Seketika, ia menyipitkan mata. Dia lalu berjalan kembali ke sisi Corin dan berbalik untuk menyerahkan laporan itu kepada Lukas. Mau melihatnya. Lukas mengerutkan kening sepanjang waktu, dan ia sudah pusing ketika kedua adik perempuannya saling berhadapan seperti itu. Pelipisnya berdenyut-denyut ketika ia dipaksa untuk memastikan siapa di antara keduanya yang berbohong. Setelah menerima laporan yang diserahkan Jeremy, Lukas membolak-balik nomor halaman dan melihat bahwa halaman 4 hilang. Dia pernah kecewa terhadap Anya sekali, dan dia menganggap hal itu menggelikan ketika mengetahui kebenarannya. Semuanya menggelikan, termasuk sikapnya yang bodoh dalam memanjakan Anya dan cara Anya berbohong kepada mereka semua sebelumnya. Lukas menenangkan diri dan menyerahkan laporan itu kepada Anya. Lalu dengan nada dingin dan acuh tak acuh, ia berkata, coba lihat sendiri. Anya menerimanya dengan kaku, tetapi tidak membacanya. Bab 853. Lagi pula, tidak ada gunanya membacanya ketika dia tahu hasilnya lebih baik daripada siapapun. Dia membuang laporan ginekologi itu tanpa pernah mempertimbangkan bahwa setiap halaman laporan itu memiliki nomor. Ketika dia merasakan sentuhan di bahu kirinya, dia mengangkat kepalanya dan melihat tangan Corin menepuk. Corin memujinya sambil tersenyum. Kamu sangat beruntung kesuburanmu tidak terpengaruh bahkan setelah kamu minum segelas besar jus delima yang dicampur saffron. Anya terdiam. Corin, dasar jalang. Kau cuma bersukaria karena kau pikir kau menang, tapi ini belum berakhir. Aku akan membalikkan keadaan ini. Aku tidak akan kalah dari jalang sepertimu. Dia dengan panik memikirkan sebuah ide dan melakukan responsnya yang biasa, menangis. Alih-alih memohon toleransi dan pengampunan, ia menundukkan kepala, menyalahkan diri sendiri, dan terisak-isak seperti anak kecil yang melakukan kesalahan berat. Air matanya pun mulai jatuh ke lantai. Ini salahku. Aku berbohong kepada semua orang karena keegoisanku. Aku tidak ingin semua orang melihat hasil pemeriksaan ginekologiku dan tahu bahwa infertilitasku telah sembuh karena aku masih punya perasaan untuk Jeremy. Aku mencintainya, dan aku tidak bisa melepaskannya. Aku tahu dia tidak akan bicara lagi kalau tahu infertilitasku sudah sembuh. Itu sebabnya aku sangat menentang pemeriksaan medis. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang laporan medis itu. Aku sengaja membuang laporan ginekologi itu. Aku berbohong, dan aku tidak mau mengakui kebenarannya. Ini salahku. Aku hanya ingin menjalin ikatan dengan pria yang kucintai dan membiarkannya merasa kasihan padaku karena kemandulanku. Rasa kasihan itu saja yang kuinginkan. Aku tahu aku egois. Ini salahku. Aku salah. Anya lalu mengangkat tangannya untuk menyeka ingus dan air matanya. Ia melirik Jeremy, menghampirinya, dan menundukkan kepala, merasa bersalah.
Maafkan aku karena selama ini mengganggumu dan membuatmu begitu banyak masalah, Jeremy, tapi aku tidak pernah berbohong padamu sebelumnya. Aku baru tahu hari ini bahwa infertilitasku telah disembuhkan. Aku yakin ini semua berkat bantuanmu dalam mencarikan dokter terbaik, baik di dalam maupun luar negeri, untuk merawatku. Terima kasih banyak, Jeremy. Saya mengkonfrontasi Corin karena saya takut kehilangan ikatan kecil yang kami miliki. Anya tercekat hebat. Ia mengangkat tangannya, menyeka air matanya, dan terisak sebelum berkata, aku sangat menyukaimu, Jeremy. Sejak aku menyelamatkanmu waktu kecil, aku tahu aku ingin menikahimu saat aku besar nanti. Aku selalu berpikir suatu hari nanti, aku akan bisa membuatmu terkesan dan jatuh cinta padaku. Tapi aku tidak menyangka gadis seperti Corin akan membuatmu jatuh cinta. Sekarang dia satu-satunya orang di hatimu, dan kau juga mengabaikanku. Aku akui aku sangat cemburu pada Corin karena aku merasa dia telah merebutmu dariku. Bab 854. Sekarang aku mengerti bahwa semua ini hanya angan-anganku. Sebesar apapun aku menyukaimu, aku seharusnya tidak berusaha membuatmu bersimpati dengan menyembunyikan bahwa penyakitku telah sembuh. Sekarang setelah infertilitasku sembuh, kau tak perlu lagi bertanggung jawab atasku. Mulai hari ini, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melepaskanmu dan dengan tulus mendoakanmu dan Corin agar hidupmu bahagia di masa depan. Dengan mencurahkan perasaan dan mengungkapkan penyesalannya, Anya mengubah ketidaksuburannya dan jalinan kebohongan rumit yang telah ia jalin dengan hati-hati ke dalam hidupnya selama bertahun-tahun menjadi momen kegilaan singkat yang ia alami hari itu. Akibatnya, sifat dari tindakannya menjadi sangat berbeda, sehingga sulit bagi siapapun untuk menyalahkannya karena menjadi gadis yang begitu tergila-gila. Ekspresi Jeremy tetap tegas. Meskipun ia tak pernah menyukai Anya dan tahu Anya telah berbohong, ia tak sanggup memperlakukan Anya dengan acuh tak acuh karena Anya pernah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Setelah hening sejenak, ia berkata, apapun itu, aku senang kamu sudah pulih. Jaga dirimu baik-baik di masa depan. Aku tidak lagi berutang apapun padamu. Anya menatapnya dengan mata merah dan iba, lalu bertanya dengan rendah hati, apakah kamu enggan bertemu denganku lagi di masa depan karena aku sudah sembuh? Tidak bisakah kita berteman saja? Jeremy berkata, kamu telah menyelamatkan hidupku, jadi kamu akan selalu menjadi penyelamatku, baik kamu sakit atau tidak. Jika kamu memiliki masalah di kemudian hari dan membutuhkan bantuanku, kamu selalu bisa menghubungi sekretarisku, Tommy. Dia akan membantumu atas namaku. Aku bukan lagi lajang, dan aku akan menghindari bertemu lawan jenis sebisa mungkin. Soal apakah kami bisa berteman atau tidak, kurasa itu tidak perlu mengingat hubungan keluarga Holden dan Rivera. Pernyataannya jelas dan tidak sopan. Anya mengangguk kesal. Aku mengerti, Jeremy. Meskipun raut wajahnya kecewa, ia diam-diam merasa senang. Untungnya, ia berhasil menyelamatkan situasi dengan retorika itu, dan kegagalan tipu muslihatnya tidak berakhir sesedih yang ia bayangkan. Selama Jeremy masih menganggapnya sebagai juru selamat, masih ada harapan untuk masa depan karena sikapnya tidak menutup pintu terhadap kemungkinan apapun. Bagaimana bisa kau begitu dingin pada penyelamatmu, Tuan? Itu tidak baik, tegur Corin. Ia lalu tersenyum meminta maaf kepada Anya. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya, jadi kenapa dia harus menghindari penyelamatnya selamanya hanya karena tubuhmu sudah pulih? Kalau dia tidak mau jadi temanmu, aku yang akan. Jangan khawatir, Nona Anya. Aku akan memastikan untuk menjaganya agar dia terus memperlakukanmu sebagai penyelamatnya. Anya memasang ekspresi defensif di matanya. Ia menjadi waspada saat melihat Corin mendekatinya karena merasa Corin sedang mencoba mempermainkannya. Namun, dia tidak bisa membiarkan siapapun menyadari keraguannya, jadi dia berkata, terima kasih atas kesediaanmu untuk berteman denganku terlepas dari masa lalumu. Corin menggenggam tangan Anya dengan penuh kasih sayang. Yah, kita sama-sama perempuan, jadi aku mengerti perasaanmu. Kamu dibutakan oleh cinta, dan kamu membuat kesalahan di saat kebingungan. Anya memaksakan senyum kering dan gelisah. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa gelisah ketika melihat Corin menggenggam tangannya dengan hangat namun murah hati.
Ia tak tahu tipu daya licik apa yang akan digunakan si jin itu, Corin, untuknya. Bab 855. Corin tersenyum tanpa dosa dan bertanya, ngomong-ngomong, Nona Anya, bisakah kau ceritakan bagaimana kau menyelamatkan Tuan Jeremy bertahun-tahun yang lalu? Dia sudah tua, dan ingatannya kurang bagus, jadi setiap kali aku bertanya tentang hal itu, dia bilang dia lupa semua detailnya. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi? Telah terjadi. Jeremy terdiam. Tua, aku mungkin lebih tua darimu, tapi aku belum cukup tua untuk terkena demensia. Bagaimana mungkin dia menyebutku tua di depan orang lain? Ekspresi Anya berubah sedikit ketika Corin bertanya itu. Yah, sudah terlalu lama, dan ingatanku agak kabur tentang detailnya. Corin mengerutkan kening, seolah kesal. Bagaimana mungkin? Bukankah kau baru saja bilang kau jatuh cinta pada Tuan Jeremy pada pandangan pertama hari itu? Bagaimana mungkin kau bisa melupakan hari paling berkesan dalam hidupmu? Ceritakan apapun yang kau ingat. Setelah kejadian tadi, Anya tidak mau bicara lagi karena sudah belajar dari pengalamannya untuk tidak terlalu banyak bicara. Dia berpura-pura seolah dipaksa bertanya dan mengerjap gelisah. Apa kau mencoba menggunakan itu untuk memperingatkanku karena kau masih khawatir aku akan berpikiran buruk tentang Jeremy? Aku bisa janji aku tidak akan pernah. Corin menggelengkan kepalanya dan menyela sambil tersenyum. Apa yang perlu kutakutkan? Jika kau punya kesempatan untuk bersamanya sejak awal, kamu pasti sudah bersamanya bahkan sebelum aku hadir. Apapun. Wajah Anya berubah muram sesaat, dan dia menggertakkan giginya sambil terus berpura-pura gelisah. Lalu apa yang kau? Corin menjawab dengan penuh semangat, aku hanya penasaran dengan masa lalu Tuan Jeremy. Tolong jangan terlalu banyak berpikir. Aku bertanya ini karena aku menganggapmu sebagai teman. Kau hanya perlu menceritakan apa yang kau ingat. Anggap saja itu seperti cerita. Kalau kau enggan menceritakannya, apa itu artinya kau tak lagi menganggapku teman? Anya terdiam. Kapan Corin belajar menggunakan kata-katanya sepertiku? Setelah dipojokkan seperti itu, Anya tak punya pilihan selain memberi tahu Corin. Dia menelan ludah dan berkata, tidak ada yang istimewa tentang kejadian saat itu. Jeremy hanya digigit ular berbisa dan kehilangan penglihatannya karena bisanya. Kebetulan, saya menemukannya saat melewati daerah itu, jadi saya membantunya menyedot racun dari lukanya. Karena saya masih muda saat itu, saya agak ceroboh dan tidak memuntahkan semuanya. Sejumlah kecil racun masih tersisa di tubuh saya, yang menyebabkan saya mengalami masalah kesehatan reproduksi selama bertahun-tahun. Kurang lebih begitulah yang terjadi. Dalam proses penceritaan, Anya menyempatkan diri untuk menyebutkan masalah jangka panjang yang dialaminya terkait kesehatan reproduksinya akibat bisa ular. Corin tampak mendengarkan cerita itu dengan saksama, dan tatapannya penuh perhatian sekaligus penasaran. Oh, bagaimana Anda menemukan Tuan Jeremy saat itu? Kudengar seluruh kejadian itu terjadi di pedesaan. Mengapa Anda, putri keluarga kaya, tinggal di pedesaan? Ekspresi Anya mulai berubah. Yah, waktu itu, kami sedang menghindari teriknya musim panas di resor musim panas yang dibangun keluarga kami di pedesaan. Aku mendengar suara gerakan di rumput saat aku bermain sendirian di luar, dan di sanalah aku menemukan Jeremy. Setelah mendengar itu, Corin memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Kamu pasti masih kecil waktu itu, kan? Kenapa kamu bermain sendirian jauh dari villa? Kurasa orang tuamu tidak akan mengizinkanmu melakukan hal seperti itu. Bab 856. Anya bingung dengan pertanyaan Corin. Tidak ada yang pernah menanyakan detail kejadian hari itu, jadi dia tidak pernah merasa perlu mengarang kebohongan yang rumit. Aku mungkin akan ketahuan kalau aku cuma menggertak sekarang. Corin, kedengarannya kau tidak percaya padaku. Aku sudah menjelaskan ribuan kali bahwa aku tidak ingat detailnya karena kejadiannya sudah lama sekali. Jeremy juga begitu. Corin tersenyum. Sudahlah, tidak perlu terlalu repot memikirkan ini, Nona Anya. Aku jadi berpikir betapa berbahayanya bagi gadis kecil sepertimu berlarian di pegunungan seperti itu. Untung saja kau tidak bertemu orang jahat. Aku ngeri membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Anya jadi kesal. Dia bilang aku kedengaran picik. Namun, di permukaan,
dia tersenyum ramah untuk menunjukkan bahwa dia tidak marah. Aku tidak panik, Corin. Aku benar-benar mengira kau tidak percaya padaku. Lagi pula, kau tidak perlu khawatir tentang aku yang masih anak-anak karena keluargaku punya villa musim panas di dekat gunung. Terkadang aku menyelinap ke gunung, dan di salah satu petualangan itulah aku bertemu Jeremy yang terluka. Corin mengangguk percaya. Oh begitu. Bisakah kau jelaskan seperti apa rupa Jeremy? Dia pasti masih sangat muda saat itu. Jeremy terdiam mendengar sindiran halus Corin. Dia membuatnya terdengar seperti aku sudah sangat tua sekarang. Tunggu, apa dia terganggu dengan usiaku sekarang? Anya tersipu dan mengangguk. Ya, dia baru 19 tahun waktu itu, jadi dia masih cukup muda. Aku yakin dia terlihat lebih manis daripada versi dirinya yang sulit didekati ini sekarang, kata Corin dengan penuh minat. Bagaimana kalau kau ceritakan lebih banyak tentangnya padaku, Nona Anya? Urat-urat hijau di dahi Jeremy menonjol. Maaf, tapi aku tidak pandai menggambarkan orang, kata Anya, mencoba menutupi kebohongannya. Corin mengangkat alisnya. Ceritakan saja intinya, seperti warna pakaian yang dikenakannya hari itu. Wajah Anya menegang. Mana mungkin aku tahu. Bukan aku yang menyelamatkannya. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya saat terluka, apalagi warna baju yang dikenakannya hari itu. Sebenarnya, ia baru melewati tempat itu setelah Jeremy pergi dan pria yang memberikan gelang itu salah mengira dirinya Corin. Ia kemudian mengetahui siapa Jeremy dan bagaimana Jeremy bisa terluka oleh pria itu, dan begitulah caranya ia bisa menyamar sebagai gadis yang menyelamatkan Jeremy. Pertama kali Anya bertemu Jeremy adalah ketika ia pergi mencarinya di kantor sambil memegang gelang itu. Ia berencana untuk mendapatkan hadiah kecil dari Jeremy, tetapi ketika ia melihatnya keluar dari kantor, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Jeremy muda itu tampan dan bergaya. Dia bahkan lebih tampan daripada beberapa model pria di luar sana. Bahkan, dia menganggapnya lebih menarik daripada Lucas, yang dia pikir lebih menarik daripada Lucas. Dulu mengira dia adalah pria paling tampan di dunia. Yang dibutuhkannya hanya satu pandangan, dan dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menikahi siapapun selain dia. Namun, semua itu tidak membantunya menjawab pertanyaan tentang warna pakaian apa yang dikenakan Jeremy pada hari ia diduga menyelamatkannya. Sebuah lambaian tangan tiba-tiba menyadarkannya dari lamunannya. Lalu muncullah wajah Corin. Hei, bumi untuk Nona Anya, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Bab 857. Kembali ke kenyataan, Anya tersenyum canggung. Oh, bukan apa-apa. Aku hanya berusaha keras mengingat apa yang terjadi saat itu. Corin tersenyum. Oh, oke. Lalu, apakah kamu ingat warna baju apa yang dikenakan Jeremy? Pertanyaan itu membuat Anya bingung. Aku bisa ketahuan kalau nggak bisa jawab pertanyaan sesederhana ini. Jeremy jarang pakai warna cerah, jadi jawabannya hitam atau putih. Kalau begitu, aku pilih warna saja. Dia memakai pakaian hitam. Mendengar ini, Jeremy menyipitkan matanya sambil berpikir. Lalu, apakah kamu ingat di mana ular derik itu menggigitnya? Tanya Corin. Wajah Anya menegang lagi. Dia benar-benar tidak tahu di mana. Itu lengannya. Lengan kiri atau kanan? Corin menghujaninya dengan pertanyaan lain. Mana mungkin aku tahu? Anya pura-pura bingung. Corin, caramu menanyakan semua detail kecil ini membuatku merasa seperti sedang diinterogasi. Corin tersenyum. Yah, nggak bisa salahin cewek kalau penasaran, kan? Jangan bilang kamu nggak ingat detail sepenting ini, Nona Anya. Maksudku, nggak setiap hari kamu bisa menghisap bisa ular dari lengan orang lain, kan? Anya mengerutkan kening. Aku sudah memberitahumu. Kejadiannya sudah lama sekali, jadi ingatanku agak kabur. Corin menyeringai. Lalu, apa kau ingat melakukan hal lain setelah menghisap racun dari lengan Jeremy? Anya mengerutkan kening dengan sedih. Apa lagi yang kulakukan? Corin, aku masih kecil waktu itu, jadi apa lagi yang bisa kulakukan? Corin mengerutkan kening sejenak. Kau tidak membawakannya makanan. Aneh. Dia bisa saja mati kelaparan meskipun racunnya tidak sampai padanya lebih dulu.
Anya menyadari bahwa Corin tidak cemburu dan mencurigainya melakukan sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Jeremy. Tentu saja, aku membawakannya makanan. Oh, makanan apa yang kamu bawakan untuknya? Anya tidak berani asal memberikan jawaban karena ada kemungkinan besar Jeremy akan menemukan kebohongannya. Aku membawakannya apapun yang keluargaku makan hari itu, aku memastikan untuk menyimpan sebagian dan menyelinap keluar untuknya. Seperti, tanya Corin dengan sengaja. Anya tak bisa menghindari pertanyaan itu. Seperti, kue kering, roti, ham. Aku kurang ingat, tapi aku bawa apa saja yang praktis. Dulu mengira dia adalah pria paling tampan di dunia. Hanya butuh satu tatapan, dan dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menikahi siapapun selain dia. Akan tetapi, semua itu tidak membantunya menjawab pertanyaan tentang warna pakaian apa yang dikenakan Jeremy pada hari ia diduga menyelamatkannya. Sebuah lambaian tangan tiba-tiba menyadarkannya dari lamunannya. Lalu muncullah wajah Corin. Hei, bumi untuk Nona Anya. Apa yang kau pikirkan? Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Bab 858. Itu berarti dia telah menggunakan alasan palsu bahwa dia adalah penyelamatku untuk terus menjeratku dalam cengkeramannya selama 10 tahun terakhir. Pikir Jeremy. Kemarahan Jeremy begitu kuat sehingga setiap orang yang hadir di ruangan itu dapat merasakannya melanda mereka. Anya jelas merasakan ketegangan yang semakin menebal di udara, jadi ia secara naluriah menoleh ke arah Jeremy. Ia langsung disambut oleh tatapan mata Jeremy yang dingin dan dingin. Jeremy, ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Nona Anya, berapa kali Anda membawakan saya makanan? Dan kapan Anda membawanya untuk saya? Tanya Jeremy dengan nada dingin dan monoton. Anya mengalihkan pandangannya karena merasa bersalah. Sambil mengerutkan kening, ia menjawab, Aku tidak begitu ingat. Aku mungkin membawakanmu makanan di pagi dan malam hari. Jeremy menatapnya dengan merendahkan. Nona Anya, aku hanya akan bertanya sekali saja. Apakah itu? Kamu tidak ingat, atau kamu tidak tahu sama sekali? Novel drama itu. Anya menyadari ia salah menjawab. Aku benar-benar tidak ingat. Sudah 10 tahun, Jeremy. Aku baru 10 tahun, jadi bagaimana aku bisa mengingat begitu banyak detail? Seburuk apapun ingatanmu, mustahil untuk salah dalam setiap detail. Jawab Jeremy dengan muram. Aku salah menjawab. Mata Anya memerah saat dia berkata dengan panik, kenapa kau tiba-tiba meragukanku juga, Jeremy? Aku salah menjawab beberapa detail bukan berarti aku bukan orangnya. Menyelamatkanmu. Dia muncul lagi, berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpatiku. Pikir Jeremy dengan jengkel dan jijik. Tahun itu, Jeremy baru saja mengambil alih Holden Corporation, jadi ia tidak punya waktu maupun tenaga untuk mencurigai apakah Anya adalah gadis yang menyelamatkannya. Lagi pula, mengapa ia mencurigai Anya padahal Anya memiliki gelang itu sebagai bukti? Karena itu, ia tidak menyelidiki masalah itu lebih lanjut. Awalnya, ia hanya ingin membalas budi wanita itu karena telah menyelamatkannya dengan mengabulkan sebuah permintaan, tetapi ia tak pernah menyangka wanita itu akan jatuh cinta padanya setelah itu. Berkali-kali, ia mengatakan bahwa ia tidak tertarik padanya, tetapi wanita itu menamparnya dengan laporan bahwa ia tidak subur akibat racun yang telah dihisapnya dari tubuhnya. Lelucon apa ini? Aku sudah bertahan dengannya selama bertahun-tahun karena rasa bersalah, dan baru sekarang aku tahu itu semua bohong. Pikir Jeremy. Phoebe mulai menyadari apa yang terjadi. Sial, si jalang Corin itu mau bikin Anya ngamuk. Dia tidak mungkin membiarkan itu terjadi. Dia masih berharap Anya menikah dengan Jeremy agar dia bisa bersukacita, dan satu-satunya cara agar itu terjadi adalah dengan memaksa Jeremy menikahi Anya karena rasa bersalah. Memikirkan hal ini, ia langsung membela Anya. Jeremy, ingatan Anya tidak terlalu bagus, jadi wajar saja kalau dia lupa kejadian 10 tahun lalu. Tentu saja kau tidak bisa menyangkal fakta bahwa dia menyelamatkanmu hanya karena beberapa detail kecil yang terlewat. Bab 859. Jeremy memelototi Phoebe sebelum mendengus. Lalu, bagaimana lagi kita bisa membuktikan bahwa dialah gadis yang menyelamatkanku saat itu?
Phoebe mengerutkan kening. Bagaimana lagi? Gelang itu belum cukup. Dia tidak bisa memalsukan gelang itu. Anya, cepat tunjukkan gelang itu pada Jeremy sekarang. Anya kehilangan ketenangannya karena rasa bersalah yang begitu besar sehingga ia hampir lupa akan keberadaan gelang itu jika Phoebe tidak mengingatkannya. Ia segera mengeluarkan gelang itu dari sakunya dan menunjukkannya kepada Jeremy. Jeremy, lihat, bukankah ini gelang yang kau minta dari salah satu anak buahmu waktu itu? Tanyanya memelas. Kau bisa memeriksanya untuk memastikan apakah ini asli. Jeremy menyipitkan mata dan mengerutkan kening. Ia tidak perlu memeriksanya, sekilas ia bisa tahu bahwa gelang itu asli. Namun, ia masih belum yakin dengan penjelasan Phoebe dan Anya. Kedengarannya lebih seperti ia mengarang cerita. Jeremy, aku tahu kau bisa melihat gelang itu asli. Dan bahkan jika infertilitas Anya sudah sembuh, kau tidak bisa begitu saja meragukannya dan mengabaikan fakta bahwa dia menyelamatkanmu, kata Phoebe dengan nada yang menunjukkan betapa hancur hatinya untuk Anya. Ya, Jeremy, kau tidak perlu merasa bertanggung jawab atasku atau membalas budiku karena telah menyelamatkanmu sekarang setelah aku sembuh, tapi aku sedih memikirkan kau sama sekali tidak percaya padaku, gumam Anya sambil menangis. Jeremy mengerutkan kening. Dia masih tidak percaya pada Phoebe dan Anya, tetapi dia tidak punya bukti konklusif bahwa Anya bukanlah orang yang menyelamatkannya saat itu. Selain itu, ada juga fakta bahwa Anya memiliki gelang itu dalam kepemilikannya. Pada saat itu, Corinne tiba-tiba merebut gelang itu dari tangan Anya. Tercengang, Anya mengerutkan kening ketika dia melihat Corinne dengan santainya memasang gelang itu padanya. Pergelangan tangan. Corinne, apa yang kamu lakukan? Jeremy yang memberiku itu, bukan kamu. Gelang itu agak longgar bagi Corinne, hampir melorot ke sikunya. Ia mengangkat tangannya untuk mengagumi gelang yang seharusnya menjadi miliknya sejak awal. Nona Anya, Anda tidak mungkin berpikir Jeremy bermaksud memberikan gelang ini kepada Anda, kata Corinne sambil tersenyum. Anya mengerutkan kening dengan sedih. Apa yang ingin kau katakan, Corinne? Kepada siapa lagi dia memberikannya kalau bukan aku? Kau? Corinne mengangguk. Benar, dia memang bermaksud memberikannya kepadaku. Anya merasa jijik dengan keberanian Corinne, tetapi ia tidak menunjukkannya kepada siapapun. Ia justru berusaha mempertahankan senyum sopan dan berkata, Corinne, jangan bercanda. Kau bahkan belum kenal Jeremy, jadi kembalikan gelang itu sekarang juga. Corinne mengguncang gelang itu sebelum berkata dengan serius, biar ku ceritakan semua detail yang kau lupakan dengan mudahnya. Jeremy mengenakan pakaian putih hari itu, dan ia digigit di lengan kirinya. Gadis yang menyelamatkannya menemukannya setelah mendengarnya batuk di semak-semak. Ia membawanya segulung roti setiap hari, jadi dia hanya makan satu roti sehari dan minum sedikit air dari botol gadis itu. Dia tidak suka bicara dan menghabiskan waktunya mengabaikan gadis yang menyelamatkannya. Bukankah itu menjengkelkan? Maksudku, orang akan berpikir dia akan bersikap lebih baik kepada gadis yang menyelamatkannya. Jeremy menatap Corinne dengan kaget. Bagaimana dia tahu semua ini? Dia tidak pernah menceritakan semua itu karena dia sendiri tidak ingat apa yang terjadi. Dia juga sempat buta sesaat saat itu, jadi dia tidak pernah melihat seperti apa rupa gadis itu. Bab 860. Tuan, apakah saya menjawab semuanya dengan benar? Corinne menoleh ke arah Jeremy dengan alis terangkat. Jeremy menatapnya lekat-lekat. Bagaimana kau tahu semua ini? Corinne tersenyum dan mengangkat dagu Jeremy dengan nakal. Karena akulah gadis yang menyelamatkanmu waktu itu. Mata Jeremy terbelalak kaget. Ia meraih pergelangan tangan Corinne dan bertanya, kau? Corinne mengangguk. Yap, kamu sudah pergi waktu aku membawakanmu roti gulung di hari terakhir. Kupikir kamu dibawa pergi oleh serigala, jadi aku mengubur beberapa roti lagi di tempat itu untuk mengenangmu. Jeremy terdiam. Ia mengerutkan kening dan menatapnya tak percaya. Sejak awal memang dia. Pantas saja aku tak pernah merasakan kejujuran dari Anya. Corinne memiringkan kepalanya. Ada apa, Tuan? Anda sepertinya tidak senang mendengar kabar itu. Jeremy tersadar dari keterkejutannya. Ia merasa sangat bahagia atas takdir indah yang ia jalani bersama Corinne.
Ia mencium tangan Corin dan bertanya dengan nada menggoda, apa kau sudah lama tahu tentang ini? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Corin cemberut. Aku baru tahu ini belum lama ini. Tapi, rasanya nggak ada yang perlu diceritakan karena aku nggak berencana pakai ini untuk memerasmu secara emosional supaya mencintaiku. Dan satu-satunya alasan aku memutuskan untuk memberitahumu hari ini adalah karena aku nggak tahan lagi melihatmu dibohongi orang lain. Jeremy memeluknya erat-erat. Oh, dasar bocah nakal. Terima kasih sudah menyelamatkanku waktu itu. Corin hampir merasa seperti semua udara telah terhisap keluar darinya. Hei, Tuan, kau memelukku terlalu erat. Aku tidak bisa bernapas. Anya langsung cemburu. Ia ingin dipeluk seperti itu juga oleh Jeremy. Bagaimana ini bisa terjadi? Corin yang menyelamatkan Jeremy waktu itu. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak akan percaya itu. Dia pasti berbohong. Anya mendengus keras dan menangis pilu. Corin, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau berpura-pura menjadi gadis yang menyelamatkan Jeremy? Tidakkah kau pikir kau sedikit berlebihan kali ini? Corin mendorong Jeremy pelan, ingin Jeremy melepaskannya. Ia lalu tersenyum pada Anya dan berkata, saya sama sekali tidak berpura-pura, Nona Anya. Anya mengerutkan kening dan bertanya dengan gigi terkatup, lalu apa kau punya bukti bahwa kaulah gadis yang menyelamatkan Jeremy? Kau bahkan tidak punya gelang itu. Kau tidak mungkin berharap kami percaya hanya berdasarkan kata-katamu saja.